Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karim wa rahman Allamal insan
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada kesempatan ini untuk memenuhi undangan sang kekasih. Kita ini adalah hamba pencari cinta. Cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu hakikat, Allah Subhanahu wa taala juga disapa sebagai sang kekasih. Allah mengundang memanggil kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata wa dzikr, mendirikan sholat dengan mengingat Allah. Karena itu masuk ke masjid tidak boleh ada bicara lain, tidak boleh ada pikiran lain, yang ada hanya sebuah kepasrahan sebagaimana sang perindu terhadap cinta kekasih. Makanya beberapa sufi mengajarkan kepada kita hanya dua saja aktivitas yang boleh dilakukan dalam masjid khususnya hari. Yang pertama menyimak khutbah, yang kedua berzikir menyebut nama Tuhan. Zikir yang paling pendek adalah Alhamdulillah. Kalau mau kita tambah Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau tidak bisa dibaca semua sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah, satu kata saja, Allah, Allah, Allah. Ketika zikirmu menyebut nama Allah sudah panjang secara kuantitas, maka pikiran tidak merasakan, yang merasakan adalah suara hati. Allah, Allah. Yang kedua, dengan mengenal Allah tidak sempurna dengan seseorang. Kalau dia hanya cinta Allah, dia harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepada satu kali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan bersalawat kepada mereka 10 kali. Sembari mendengarkan khutbah, hentikan semua aktivitas. HP tidak perlu dipegang, dengarkan zikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu, kalau ada yang terlambat masuk bagian daripada cinta kepada Rasulullah SAW, kalau sudah masuk ke masjid, cari satu yang masih kosong. Makanya kita sahur itu diambil dari kata salah satunya kata saf.
situ, sentuhkan lututmu dengan siku dan lutut yang lain, agar engkau bisa merasakan bagaimana sentuhan manusia. Jemaat rahimahumullah, salah satu rukun iman, yaitu iman yang ketiga, iman kepada kitab suci. Kitab suci itu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ketika kita melihat kitab Al-Quran, semua kitab yang ada di dunia itu sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Tidak perlu lagi kita membaca kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, ada semua. Dan di dalam Al-Quran yang tertulis itu terangkum di dalam surat-surat pendek. Semua surat-surat pendek itu dirangkum lagi menjadi satu intisari, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Imam Qurtubi mengatakan 7 ayat yang diulang-ulang. Dari 7 ayat itu Imam Qurtubi membagi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pengakuan, keimanan dan puji-pujian. Mulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ayat pertama adalah ayat yang berkaitan atau menyangkut tentang puji-puji. Dalam sebuah riwayat, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ketika seorang hamba memulai pekerjaannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah memanggil kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku bersaksikan kepadamu bahwa semua hamba memulai pekerjaan dengan menyebut namaku, maka kewajibanku akan aku berkahi di dalam pekerjaan. Itulah kita diwajibkan harus mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan ismi, nama Allah. Nama Allah itu dalam sifatnya 20, kemudian namanya 99, terangkum menjadi satu, Allah. Karena itu ketika juga seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Tidak ada yang patut aku puji kecuali. Maka pada saat itu, ketika kita selesai membaca ayat kedua itu, Allah bersama menyebut, wahai para malaikat, hambaku telah berterima kasih atau menyatakan bahwa semua nikmat aku berikan diakui bahwa itu datang dari aku. Karena itu kewajibanku, bukan hanya aku memberkahi segala apa yang dia miliki sekarang, tetapi selanjutnya bahkan sampai daerah aku akan senantiasa berkahi. Makanya teman-teman Allah, kalau membaca surat Al-Fatihah itu pelan-pelan, jangan diburu-buru, ada jeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam tingkatan ilmu tasawuf itu jangan hanya dibaca seperti orang menyanyi, tetapi hayati bacaan dan rasakan sebagaimana engkau merasakan minum secari kopi. Jemaah-jemaah yang mulia, yang ketiga adalah Maliki yaumiddin. Allah sebagai Maha Penguasa di akhirat. Karena kita sudah mengakui dengan Allah, hambaku telah mengakui bahwa akulah yang Maha Malik di akhirat, maka kewajibanku, aku akan ampuni segala dosanya di dunia. Maka masuklah pada bagian kedua, bagian kepasrahan sepenuhnya. Iya, karena aku juga iya kepadamu, wahai Allah, kami menyembah, dan kepadamu kami berdoa. Pada saat sholat yang khusyuk, ketika pada bacaan itu tidak ada yang terlintas dan lalu lalang dalam
pikiran dan rasa kecuali ia maha ia. Dan dua ayat yang terakhir yang Allah adalah permintaan Ihdina siratal mustaqim. Itu sebenarnya sudah ada kontrak transaksi. Wahai Allah, berilah hamba petunjuk jalan, bukan hanya jalan yang benar, tetapi jalan yang penuh kebaikan dan jalan yang mulia. Karena itu bersama ya Allah, jalan yang benar bukan jalan yang engkau, jalan yang benar adalah jalan yang engkau bernikmat di dalam, bukan jalan yang engkau maukan, apalagi jalan yang tersesat. Maka ditutup dengan kabulkan. Kalau malaikat bersama kita yang bacakan semua permintaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itulah sehingga Suratul Fatihah itu menjadi mantra baca-baca. Suatu ketika jemaah pemula dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari ditanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah Suratul Fatihah itu surat baca-baca? Mantra-mantra. Kenapa? Suatu ketika pimpinan Raja Arab Jahiliyah disengat oleh kerajaan, hanya membuka bendera, tidak ada rumah. Orang kampung itu mencari tanah di bawah batu, kemudian tidak bisa sini. Tetapi salah seorang sahabat mengatakan, baca Suratul Fatihah. Ketika dia membaca Suratul Fatihah, tiba-tiba sembuh. Maka dia katakan, betul Suratul Fatihah adalah surat syifa. Makanya orang-orang di kampung, kalau tidak ada dokter, dibawa lagi ke dokter kali jauh. Baca saja Suratul Fatihah di dalam air, disuruh minum, atau daun disuruh makan. Ternyata kesimpulan dalam penelitian seorang ahli farmasi, Susanamo, Profesor Susanamo dari Amerika Serikat, mengatakan melakukan penelitian bahwa kenapa orang yang selalu membaca Quran jauh dari penyakit atau penyakit jantung. Ternyata setiap kali membaca ayat Al-Quran itu, apa suara yang keluar dari dirinya direkam oleh udara, dan udara itu dihirup kembali, sehingga dari suara yang direkam oleh udara dan udara masuk itulah yang akan menghidupkan sel-sel. Jadi kalau ada penyakit dalam diri, jangan langsung ke dokter. Mungkin ada penyakit non fisik yang butuh baca Suratul Fatihah sebagai jalan-jalan. Barakallahu wa fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmatin. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah Allah, siapapun di antara kita, apapun kedudukan kita adalah hamba yang hilang salah dan berdosa. Karena itu marilah kita memohon maaf Allah, ampunan atas segala kehilangan, sehingga dia memohon kita dan memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kapan dan di mana saja kita berada, Allah senantiasa bersama kita, sebagaimana firman bahwa ma'akum aina kuntum, dan dia mau bersama kapan dan sampai kau berada. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
Ya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwi umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa asina amalina wa wasi' arsalna ila qaribna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya kemana ya aziz subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala izzatna wa nasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini punya wayang muka kalau ada kalau Yang